Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Budaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran ke-6. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, siapkan alat tulis dan buku kalian. Anak-anak, coba perhatikan gambar di samping. Gambar apakah itu? Ya, itu adalah gambar daur hidup nyamuk. Nyamuk merupakan salah satu serangga yang sering kita jumpai. Kehadiran nyamuk sangat mengganggu dan merugikan manusia, karena nyamuk dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti demam berdarah dan malaria. Tahukah bahwa nyamuk merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dalam daur hidupnya, seperti kupu-kupu. Daur hidup nyamuk. Nyamuk adalah jenis hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Dalam pertumbuhannya, nyamuk mengalami proses daur hidup atau metamorfosis. Proses metamorfosis sempurna yakni terjadi dengan 4 tahap. Proses pertumbuhan dimulai dari telur, larva, pupa, dan menjadi nyamuk dewasa. Daur hidup nyamuk sangat bergantung pada air. Jika tidak ada air, maka nyamuk akan mati, karena nyamuk akan bertelur di dalam air. Berikut ini adalah penjelasan dari daur hidup nyamuk. Yang pertama, telur nyamuk. Nyamuk meletakkan telurnya di dalam air. Telur-telur nyamuk akan rusak dan mati jika berada di luar air atau dalam kondisi lingkungan yang tidak lembab. Nyamuk bisa bertelur hingga 300 butir dalam satu kali reproduksi. Jentik nyamuk. Setelah telur nyamuk menetas, akan menjadi jentik nyamuk yang hidup di dalam air. Jentik nyamuk ini berbentuk memanjang seperti benang berwarna hitam. Jentik nyamuk bernapas menggunakan bagian ujung ekornya. Tahap ketiga, pupa. Pupa nyamuk tetap tinggal di dalam air. Fase ini berlangsung selama 1-2 hari. Pupa nyamuk bernafas menggunakan tanduk torakis yang berada di dalam gelung torakis. Setelah sayap pada pupa nyamuk sempurna, nyamuk akan keluar dari pupanya dan bersiap untuk terbang. 4. Nyamuk. Nyamuk merupakan fase dewasa dalam proses daur hidupnya. Dalam 1-2 hari setelah menjadi nyamuk sempurna, maka nyamuk dapat melakukan persiapan reproduksi pertamanya. Daur hidup nyamuk sangatlah cepat. Hal ini yang menyebabkan populasi nyamuk sangat banyak. Salah satu hewan yang memiliki peranan yang sangat tinggi dalam penyebab pembawa penyakit pada manusia adalah nyamuk. Demam berdarah, malaria, chikungunya, dan kaki gajah hanyalah salah satu contoh penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Penyakit demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Selain itu, nyamuk Anopheles betina juga merupakan
nyamuk pembawa penyakit malaria. Membuat poster. Poster adalah suatu karya seni yang terdapat gambar dan kata-kata yang berisi tentang informasi dan ditempel di tempat-tempat umum agar dapat dilihat atau dibaca banyak orang. Poster bertujuan untuk memberikan informasi, mengajak, dan menghimbau banyak orang untuk melakukan sesuatu seperti apa yang digambarkan atau dituliskan pada poster tersebut. Sikap saling menyayangi antar teman. Sudah 3 hari, Haikal tidak masuk sekolah. Bu guru bilang Haikal sakit demam berdarah dan dirawat di rumah sakit. Teman-teman kasihan pada Haikal dan ingin menjenguknya di rumah sakit. Akhirnya beberapa teman yang mewakili berencana menjenguk Haikal pada hari Minggu di rumah sakit. Di rumah sakit, Haikal tampak senang sekali karena dijenguk oleh teman-temannya. Rasa sakitnya berkurang karena teman-teman menghiburnya dengan bercerita kejadian-kejadian lucu di sekolah selama Haikal tidak masuk sekolah. Teman-teman meminta agar Haikal makan dan minum obat dengan teratur sehingga cepat sembuh dan bisa masuk sekolah lagi. Haikal berterima kasih pada teman-teman karena sudah menjenguk dan menghiburnya. Haikal sayang pada teman-temannya. Begitu juga sebaliknya, teman-teman sayang pada Haikal. Nah, selanjutnya kita belajar matematika soal cerita tentang perkalian. Perhatikan soal cerita dan penyelesaian berikut ini. Diketahui, satu ekor nyamuk dapat bertelur sebanyak 350 telur di dalam ember berisi air bersih. Jika ada 6 ekor nyamuk yang bertelur di dalam ember itu, lalu berapakah jumlah telur yang ada dalam ember tersebut? Cara pengerjaannya adalah kalian tuliskan diketahuinya dulu. Diketahui ada jumlah telur satu ekor nyamuk adalah 350 telur. Jumlah nyamuk ada 6 ekor. Ditanya, kan jumlah telur nyamuk dalam ember? Jawabannya adalah 350 dikali 6 sama dengan 2100. Jadi, jumlah telur nyamuk dalam ember adalah 2100 telur. Nah, demikian cara pengerjaannya ya anak-anak. Nah, tugas yang harus kalian kerjakan adalah yang pertama tugas bahasa Indonesia. Perhatikan poster berikut dan tulislah isi ajakan dalam poster tersebut. Yang kedua, tugas PPKN. Jawablah pertanyaan dengan benar. Pertama, apakah yang terjadi pada Haikal? Yang kedua, bagaimana sikap teman-teman mendengar Haikal sakit? Yang ketiga, apa yang dilakukan teman-teman ketika menjenguk Haikal? Keempat, bagaimana perasaan Haikal ketika teman-teman menjenguknya? Dan yang kelima, mengapa Haikal sayang pada teman-temannya? Untuk tugas matematika, kerjakanlah soal cerita berikut ini. Yang pertama, Pak Fahmi memiliki 5 penangkaran kupu-kupu. Setiap penangkaran berisi 180 ekor kupu-kupu. Berapa banyaknya kupu-kupu di tempat penangkaran milik Pak Fahmi? Yang kedua, Lingga memiliki 3 ekor kucing. Masing-masing kucing
menghabiskan 125 gram makanan dalam sehari. Berapakah makanan kucing yang harus disediakan Lingga untuk ketiga kucingnya? Jawablah tugas tersebut dalam buku tugas kalian. Selamat mengerjakan. Nah, sedemikian pembelajaran hari ini anak-anak. Semoga materi yang Bu Guru sampaikan dapat kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Bu Dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.